Ashifa Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di grup kaderisasi guru Al-Quran bersanad Ashifa Center yang qadarullah karena Ustadz Tansil sedang diuji oleh Allah dengan ujian kurang enak badan, maka kita bisa berjumpa bersama di satu grup ini dan semoga Allah berikan kita semua berkahan serta rahmat untuk kegiatan kita pada pagi hari ini supaya berjalan dengan lancar. Dan marilah kita buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya serahkan kepada Umi. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita ketemu pada pagi hari ini di kelas gabungan dalam rangka mengisi waktu kosong karena kelas kita sementara ini diliburkan dikarenakan Ustadz Tanzil sedang tidak sehat ya. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan Amin ya rabbal alamin. segera pulih supaya bisa kembali belajar dengan kita lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Kita di sini alhamdulillah ya, meskipun kelas libur tapi kita tidak lantas kosong ya, karena kita ada kelas sebelumnya, kelas angkatan pertama, dan di sini dengan libur ini saya ingin kita manfaatkan, kita sama-sama murojaah di sini karena pembelajarannya sama ya. Jadi kita akan murojaah di sini. Kita akan melihat dari senior kita yang pertama mengikuti pelajaran ini, ya, insya Allah nanti akan disampaikan pelajarannya oleh Ustadz Randy. Harapannya di sini semua bisa mengambil pelajaran dari keadaan ini, ya, bahwasanya ini loh. Contoh pertama kita, Ustadz Randy mengikuti pembelajaran ini, kemudian bisa mengambil betul-betul pelajaran di kelas ini, dan akhirnya bisa menyampaikan lagi ke teman-teman semua. Dan inilah yang akan jadi tugasnya teman-teman semua nanti di sini. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa kelas ini bukan kelas biasa, ya. Bukan kelas biasa yang sekedar kita asal keluar masuk, sekedar mengerjakan tugas, sudah selesai. Bukan itu, tapi kelas ini adalah tujuannya untuk kita bisa menyampaikan lagi. Ya, kalau sekarang Mas Randy yang menyampaikan ke teman-teman semua, setelahnya nanti di kaderisasi yang kedua ada Pak Toyib, ada Bu Vera, ya, ada Pak Doni dan yang lain-lainnya. Harapannya pun bisa mengikuti langkahnya Mas Randy sehingga bisa juga aktif seperti ini. Jadi materinya betul-betul bisa dipelajari dan kita bisa menyampaikan lagi ke teman-teman lain yang nanti pastinya kan santri-santri kita akan semakin banyak ya. Seperti itu. Jadi, hari ini untuk teman-teman yang
kaderisasi pertama kita akan berikan waktu untuk bisa menyampaikan materi apa yang mereka semua dapatkan di kelas kaderisasi pertama. Kemudian teman-teman di kaderisasi yang kedua silahkan menyimak dan setelah itu siapkan pertanyaan ya. Siapkan pertanyaan, kita akan lihat nanti apakah Mas Randy eh, apa namanya? Kita akan debatkan ya. Kita akan lihat sejauh mana Mas Randy bisa mempertahankan eh, argumennya, mempertahankan apa-apa yang dia punya gitu ya. Ya, mungkin itu teman-teman semua silahkan nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya untuk Mas Randy. Silahkan bisa kita mulai sekarang. Apa Numi? Berarti ini bisa juga nanti bisa diajukan jadikan sebagai ajang diskusi nih. Nah, iya Pak. Jadi apa-apa yang Pak Toyib nggak paham atau teman-teman lain silahkan ditanyakan ke Mas Randy. Kita diskusikan di sini ya. Ya. Itu Pak. Ya, silahkan untuk Ustadz Randy. Tafadhal masykur. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Toyib, dan juga Bu Ustazah Umi Bilqis yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan ini ya materi eh, jadi dalam rangka murojaah kita eh, terhadap materi yang telah kita pelajari di program kaderisasi Guru Al-Quran Bersanad yang disampaikan oleh Al-Ustadz Tanzil Khairul Akbar ya. Ya semoga ini ya kita sama-sama doakan semoga beliau dan juga kita semua tentunya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya. Tentunya agar bisa selalu apa ya, selalu eh, tersambung begitu ya dalam program kita begitu. Jadi kita bisa mengambil faedah dari guru-guru kita begitu. Ya, mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang Mabadi Ilmu Tajwid ya. Ini materi yang pertama yang disampaikan oleh Ustadz Tanzil eh, di ininya materinya ya. Nah, mohon izin ya semuanya ya. Jadi saya apa ya? Kalau dikatakan Ustadz ya sebetulnya belum pantas begitu ya. Jadi ya saya masih pembelajar sih sebetulnya ya. Jadi nanti mohon izin diluruskan ya Umi dan juga semuanya apabila nanti ada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penyampaiannya. Dan juga nanti saya menyampaikan materi ini apa menambahkan beberapa referensi lain ya begitu ya. Jadi memang ini tidak murni hanya bersumber dari materinya Ustadz Tanzil, tapi insya Allah referensi lain ini relevan gitu atau nyambung dengan pembahasan kita. Ya, dimulai ya. Bismillah. Jadi kita akan membahas tentang Al-Mabadi'ul Ashrah fil ilmi tajwid. Nah, apa sih itu Al-Mabadi? Al-Mabadi itu artinya dasar-dasar atau prinsip-prinsip atau pokok-pokok begitu ya. Al-Ashrah. Al-Ashrah itu 10 ya. Jadi eh, dasar-dasar 10 gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Fil ilmi tajwid. Jadi dalam ilmu tajwid. Mabadi Badiul Ashrah ini disampaikan oleh ulama asal Mesir yang bernama Syekh Muhammad bin Ali As-Soban rahimahullah. Eh, Jadi beliau menyampaikan dalam syairnya ya, dalam syairnya dalam kitab Hasyiyah Syarh Alfiyah karya Ibni Malik. Jadi beliau menyampaikan dalam syairnya tersebut eh, begini.
inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ada juga yang sebagian menyebutkan bukan haza syarafa tapi nala syarafa, tapi itu artinya sih sama-sama aja gitu ya, artinya menggapai begitu ya. Kita coba uraikan ya. Inna sesungguhnya, mabadi pokok-pokok, dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Jadi sebetulnya tuh ada hamzahnya mabadi. Tapi kalau dalam syair itu biasa ya. Jadi untuk menyesuaikan dipanjangin jadinya mabadi. Inna mabadi kulli, kulli setiap fanin, fanin itu cabang ilmu, asyrah 10. Jadi beliau menyampaikan nih sesungguhnya setiap cabang ilmu itu mempunyai 10 dasar-dasar atau 10 prinsip-prinsip gitu ya. Nah, jadi setiap cabang ilmu begitu. Bukan hanya ilmu tajwid, tapi ilmu misalnya ilmu fikih atau ilmu bahasa Arab, ilmu yang lain-lainnya begitu ya. Jadi hanya itu memiliki 10 dasar-dasar ini agar apa ya? Jadi sebelum memasuki atau mempelajari ilmu itu apa ya? Meneliti dulu nih 10 prinsip dasar ini gitu ya. Kita apakah kita perlu untuk mempelajari ilmu ini? Nah tadi ya ini nama yang pertama itu ada al-haddu itu ini satu al-maudhu Assalamualaikum Mas Rendi. biasanya. Assalamualaikum Mas Rendi, Pak Afwan. Suaranya terputus-putus. Oh, itu. Iya. Iya. Suara antum terputus-putus. Terus ya. Tadi ya. Suaranya sepotong-sepotong. Masih terputus-putus. Kayak Sebentar ya. RRI Pro 3 gangguan. Ini malah nggak ada suaranya. Keluar dulu, Mas Hadi keluar lagi terus masuk lagi. Kayaknya ini jaringan selulernya. Ini gimana nih kalau di sini? Bagus, bagus. Bagus, ya. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Ya, jadi tadi ulama asal Mesir yang bernama Syekh Muhammad bin Ali As-Soban radhiyallahu rahimahullah. Jadi beliau menyampaikan dalam syairnya dalam kitab Hasyiyah Syarh Alfiyah karya Ibni Malik. Jadi beliau menyampaikan bahwa setiap dasar ilmu itu mempunyai 10 ya, 10 dasar begitu ya. Jadi dalam syairnya beliau menyampaikan inna mabadi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu' thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukm syari masalun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarfa. Tapi ada juga yang menyebutnya la syarfa. Itu sama aja ya. Artinya itu menggapai begitu. Nah, inna mabadi itu tadi prinsip atau dasar-dasar atau pokok-pokok li setiap fani, setiap cabang ilmu asyrah ada. Nah, tadi yang pertama itu ada al-haddu. Al-haddu itu artinya definisi dasar. Yang kedua tadi al-mawdu'. Al-mawdu' artinya
putus-putus lagi. Iya nih, Masya Allah sinyalnya Iya. nih ya. Iya nih, kenapa ya? Ini Nah, masih udah enggak. putus-putus? Udah enggak? Ya nanti ingetin aja ya Mas Ustadz ya. Kalau Ya, putus-putus lagi. insya Ya, Allah siap. tadi yang pertama ada haddu. Al-haddu artinya definisi atau batasan. Yang kedua al-maudu. Al-maudu artinya ini ya, objek pembahasan. Yang ketiga ada tadi summa samroh, as-samroh artinya atau manfaatnya. Yang keempat ada wa fadluhu. Ini al-fadl. Al-fadl itu artinya keutamaannya. Kemudian an-nisbah. An-nisbah itu artinya ini ya, artinya korelasinya gitu. Korelasi atau hubungannya dengan ini dengan apa gitu ya. Kemudian tadi al-wadi' yang itu artinya peletak dasarnya. Kemudian alisem ya. Alisem itu namanya. Kemudian al-istimdad. Al-istimdad itu sumber pengambilan ilmunya. Kemudian hukm syari. Hukm syari itu hukum syar'inya. Kemudian yang terakhir masail. Masail itu permasalahannya. Kemudian dalam akhir bait syairnya beliau menyampaikan wal ba'di iktafa. Nah itu artinya kalaulah sesuatu itu apa ya menguasai sebagiannya maka sudah cukup baginya begitu. Tapi ada juga yang berpandangan itu artinya jadi antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan begitu. Nah, jadi ada dua pandangan gitu tentang wal ba'd bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, siapa yang menguasai semuanya, maka dia akan menggapai kemuliaan. Nah, jadi kalau misalnya menguasai 10-10-nya itu, jadi akan menggapai kemuliaan. Jadi dia betul-betul memahami begitu tujuan untuk mempelajari ilmu itu untuk apa begitu. Jadi dia betul-betul serius dalam mempelajarinya. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, al-haddu. Al-haddu. Nah, al-haddu itu tadi. Jadi ilmu tajwid ini secara bahasa itu artinya membaguskan ya atau memperbaiki. Nah, sama ya. Jadi asal katanya dari jawada widu tajwida. Nah, itu tajwidan ya. Bacanya tajwidan. Nah, jadi artinya membaguskan ini juga selaras dengan hasana. Karena yuhadu tahsina. Itu saja artinya memperbaiki begitu ya. Memang bedanya apa sih tajwid dengan tahsin gitu ya? Kadang-kadang kita suka penasaran gitu ya. Qaumul Bilqis bikin kelas tajwid, bikin kelas tahsin. Apa bedanya nih ya? Nah, jadi memang kalau artinya sih sama aja ya. Jadi tajwid sama tahsin itu. Cuman memang beberapa syekh, beberapa ulama kita, jadi apa ya membedakan antara tahsin dengan tajwid. Jadi kalau misalnya kita nih, ya saya pengen belajar Al-Quran nih. Nih, ya udah tahsin deh. Nah, kalau tahsin kita suruh baca aja. Ya udah, silakan baca. Nanti saya perbaiki. Nah, begitu ya. Nah, kalau tajwid itu biasanya belajarnya itu memang secara teori ya. Jadi betul-betul diajarkan teorinya begitu seperti makhrajnya, bab sifatnya,
dan hukum-hukum tajwidnya begitu. Nah, jadi secara bahasa tajwid itu artinya membaguskan atau memperbaiki. Nah, membaguskan apa nih? Memperbaiki apa nih? Nah, secara istilah, jadi tajwid ini artinya mengeluarkan huruf dari makhrajnya atau dari tempat keluarnya. Apakah hanya mengeluarkan huruf dari makhrajnya saja cukup? Ya tentu tidak ya. Jadi disertai dengan sifat haq dan sifat mustahaknya. Nah, begitu ya. Jadi terkadang kalau kita itu misalnya apa ya, bacaannya kurang sesuai. Wah, makhrajnya kurang. Belum tentu. Terkadang makhrajnya sudah pas, tapi sifatnya yang kurang ya. Misalnya apa ya? Misalnya huruf sin ya. Nah, huruf sin ya ketika apa ya? Bukan sin, sod ya, sod. Nah, misalnya sod itu kurang apa ya? Kurang tebal, jadinya dia ini huruf sin jadinya. Tapi makhrajnya ya emang betul, sudah betul gitu. Jadinya misalnya si harusnya gitu kalau sod. Nah, kalau misalnya dia kurang tebal bacanya si. Nah, itu jadinya huruf sin begitu. Atau misalnya apa lagi ya? Ya banyak ya pokoknya contoh-contohnya begitu ya. Jadi belum tentu makhrajnya yang kurang tepat, tapi bisa jadi sifatnya yang kurang tepat. Nah, tadi apa sih yang dimaksud dengan sifat hak dan sifat mustahak? Sifat hak itu ulama berpandangan ya. Ada yang memandang bahwa sifat hak itu artinya sifat lazimah. Sifat lazimah itu artinya sifat yang selalu menyertai huruf. Nah, jadi misalnya tadi huruf shod, ya tentunya disertai dengan sifat tebalnya, kemudian sifat apalagi itu mengalirnya rohnya, begitu. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa sifat sifat hak itu sifat wajibah. Sifat wajibah itu artinya Putus-putus. apa sifat ini tidak merubah Asli putus-putus lagi. hanya putus-putus. Oh begitu. Ya, putus-putus lagi. Ya, sebentar ya. Ini Masya Allah Ya, koneksinya ya. Saya mungkin keluar sebentar ya, Mas ya. Nah, udah bagus, udah bagus. Udah bagus. Oh begitu. Ya, tadi putus-putus sampai mana nih tadi? Sifat lazimah. Lazimah, ya. Sifat lazimah jadi artinya sifat yang menyertai huruf begitu ya. Jadi misalnya tadi ya seperti huruf shad, nah itu pasti disertai dengan sifat tebalnya begitu ya, sifat tebal, sifat rokhwahnya. Nah, kemudian ada juga yang berpandangan sifat hak itu artinya sifat wajibah. Sifat wajibah itu artinya sifat yang kalau tidak ada, maka akan bisa merubah makna. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya huruf qaf. Huruf qaf, kalau misalnya dia tidak tebal, berpotensi akan menjadi huruf kaf. Tadinya kul, jadinya kul. Kul. Nah, apalagi kalau misalnya disertai sifat hamznya. Kul, kul. Nah, itu bisa berubah makna. Misalnya, kalau kul itu kan artinya katakanlah. Kalau kul artinya makanlah. Nah, jadi betul-betul merubah makna begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sifat mustahak ya. Sifat mustahak juga ada yang berpandangan bahwa sifat mustahak ini artinya sifat al-ridho. Al-ridho ini artinya sifat yang tidak selalu menyertai huruf begitu ya. Jadi lawannya tadi lazimah. Ya contohnya gimana? Contohnya misalnya sifat ikhfa pada nun sukun.
ya, atau izhar pada nun sukun. Nah, jadi nun sukun ini apa ya? Jadi tergantung nih ketemunya huruf apa. Jadi kadang kadang dia dibaca izhar, kadang dia dibaca ikhfa begitu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti mustahab tuh kadang-kadang ya. Iya, seperti itu. Bukan kadang ada, kadang-kadang tidak ada begitu ya. Iya. Ada juga yang berpandangan sifat tahsiniyah. Tahsiniyah itu artinya penghias begitu ya. Jadi kalau penghias tuh misalnya kita baca anfusahum sama anfusahum. Nah, itu artinya ya sama aja gitu. Cuman kan jadinya aib ya. Nah, jadi kalau misalnya bacanya anfusahum yang nggak ngerubah makna begitu ya. Nah, itu. Jadi sifat penghias begitu. Kemudian iya nggak enak ya anfusahum. Ya, lanjut ya ke nomor 2 nih. Tadi habis al-haddu al-maudu. Al-maudu. Nah, ini al-maudu ini artinya objek pembahasan. Nah, kalau di materinya Ustadz Tanzil itu hanya dijelaskan pembahasan saja ya. Tapi itu ini ya, sebetulnya itu objek pembahasannya itu apa nih ilmu tajwid nih? Nah, jadi objek pembahasan ilmu tajwid itu adalah lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, begitu. Jadi objek pembahasannya ini ilmu tajwid ini ya Al-Quran begitu. Jadi jangan tanyakan nih, kalau misalnya azan gimana tuh? Atau baca hadis gimana tuh? Ya sebetulnya kalau baca hadis ya nggak perlu tajwid begitu. Jadi kan tajwid itu memang didesain ya untuk Al-Quran begitu. Tapi kalau misalnya mau baca hadis pakai tajwid ya nggak apa-apa sih. Gitu. Itu kan kalau tajwid itu apa ya pengucapan yang paling fasih seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada as-samrah. As-samrah itu artinya buahnya atau manfaatnya. Manfaatnya ini banyak ya kalau ilmu tajwid. Yang utamanya nih, yang pertama menjaga lidah dari lahan. Lahan itu adalah kesalahan saat membaca Al-Quran. Baik itu lahan jali ataupun lahan khofi. Nah, jadi lahan jali ini yang merubah makna, lahan khofi ini yang tidak sampai merubah makna. Nah, kalau lahan jali itu ya intinya apa ya? Jadi ya tadi seperti yang dicontohkan, cool jadi cool gitu. Jadi merubah makna nih gitu ya. Kalau yang tidak merubah makna, yang lahan kopi, ya contohnya tadi ya, anfusahum jadinya anfusahum. Nah, begitu ya. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah yang kedua itu menjaga ikut menjaga kemurnian Al-Qur'an. Nah, tentunya kita kalau membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya kita sama saja dengan mencontoh Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran. Jadi ikut menjaga kemurnian Al-Quran itu bacanya seperti apa. Karena kan kalau Al-Quran itu bukan turun berupa teksnya, bukan mushafnya, tapi berupa bacaan. Hasil talaki Rasulullah kepada ini malaikat Jibril begitu ya. Nah, jadi memang berupa bacaan seperti itu. Jadi turunnya ya udah sama tajwidnya gitu ya. Nah, jadi itu manfaat utamanya. Sebetulnya banyak juga manfaat yang lainnya gitu, seperti misalnya membedakan kitab lainnya dengan kitab membedakan kitab Al-Quran dengan kitab lainnya gitu ya. Jadi ya tentunya Al-Quran kan tadi dibacanya bertajwid ya. Kalau misalnya kitab-kitab lainnya ya nggak perlu gitu ya. Misalnya kitab apa tuh kitab fikih atau kitab yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian menguatkan tadabbur Al-Quran begitu ya. Kemudian bisa juga menambah semangat dalam beramal. Terus bisa juga manfaatnya mengharap ridho Allah ya tentunya ya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan tajwid, ya tentunya kita mengharap ridho Allah nih. Kita bacanya diridhoi oleh Allah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada al-fadl. Al-fadl itu artinya keutamaannya nih, keutamaannya. Nah, kita sering mendengar fadilahnya. Keutamaannya nih apa nih ilmu tajwid?
Al-Fadl, keutamaannya ilmu tajwid ini adalah ilmu tajwid ini termasuk ilmu yang mulia. Karena berhubungan dengan ini ya, kalamullah begitu. Jadi rumusnya begini, kalau misalnya ilmu itu semakin berhubungan, semakin dekat dengan Allah, ya ilmu itu akan semakin mulia begitu. Ya tentunya Al-Quran ini ya ilmu yang mulia karena berhubungan dengan kalamullah gitu ya. Kemudian setelah Al-Fadl, Al-Haddu Al-Mawdu Samra wa fadluhu wa nisbatun. An-nisbah. An-nisbah itu artinya tadi ya, penisbatannya atau korelasinya, hubungannya itu ya, hubungannya dengan ilmu lain gitu. Nah, jadi ilmu tajwid ini berhubungan dengan ilmu apa sih? Jadi ilmu tajwid ini berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini masuk pada rumpun ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran gitu ya. Nah, jadi ilmu Al-Quran itu banyak ya. Nah, selainnya tajwid ada juga tafsir, ada juga misalnya rasam, ada juga waqaf wal ibtida, ada juga idil ayyi ya, perhitungan ayat, ada juga misalnya nasikh mansukh, ada juga asbabun nuzul ya, pokoknya banyak deh gitu ya. Jadi ilmu tajwid ini salah satu rumpun dari ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian setelah an-nisbah, al-wadi'. Al-wadi' ini artinya peletak dasarnya. Nah, peletak dasar secara praktik ya tentunya Rasulullah SAW ya. Nah, jadi hasil talaki dari malaikat Jibril begitu. Nah, jadi beliau nih manusia paling fasih begitu ya ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi beliau itu betul-betul pada zamannya itu manusia yang yang paling fasih, yang paling bertajwid begitu ya. Nah, begitu. Kemudian secara teoritisnya, secara ilmiahnya ada berbagai pendapat nih. Ada muncul nama-nama peletak dasar ilmu tajwid nih. Yang pertama ada Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, beliau ini adalah ulama yang telah memberikan harokat pada Al-Quran begitu. Nah, jadi kita wajib bersyukur gitu ya. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali ini telah memberikan harokat kepada Al-Quran gitu ya. Jadi ya mushaf pada zaman dulu tuh ya gundul segundul-gundulnya. Nggak ada harokat, nggak ada titik gitu ya, bacanya gimana. Nah, kalau orang Arab ya ngerti gitu, itu mana itu dibaca ba, atau mana dibaca ta, atau harokatnya fathah kasroh domanya udah tahu. Nah, kalau misalnya yang non-Arab nih, nah jadi ya kebingungan gitu. Jadi berangkat dari dari problem tersebut ya makanya para ulama nih bikin kaidah-kaidah tajwid gitu ya. Sebetulnya lahirnya ilmu tajwid itu berasal dari perpaduan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu qiraah gitu ya. Jadi para ulama nih bikin kaidah misalnya pertemuan antara huruf, kemudian itu dibaca bagaimana gitu ya. Nah, itu sebetulnya untuk bukan untuk Quran dulu sih sebetulnya. Jadi untuk supaya orang itu ngomong Arabnya benar gitu. Jadi karena banyak pendatang gitu ya, pendatang non Arab gitu. Nah, itu jadi terjadi ini terjadi perpaduan budaya. Jadinya bahasa Arab ini mulai mulai agak berubah begitu ya. Jadi makanya para ulama bikin kaidah-kaidahnya gitu ya. Seperti ilmu nahwu, sorofnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat peletak dasarnya itu Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, beliau juga itu ilmu ulama ahli bahasa Arab ya, sama seperti tadi Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini
juga menyempurnakan menyempurnakan tanda-tanda baca pada Al-Quran gitu. Jadi yang menyempurnakannya nih begitu ya. Nah, beliau juga berjasa memberikan baju kepada Hamzah. Nah, ternyata saya juga baru tahu gitu ya. Hamzah itu ternyata di dalam rosemnya itu, dalam penulisannya itu ternyata dulunya nggak ada gitu. Jadi diucapkan tapi tidak dituliskan begitu. Nah, karena takut kalau orang Arab kan udah ngerti gitu ya. Nah, orang-orang non Arab nih jadi takutnya bacanya nggak ada hamzahnya, maka Imam Al-Khalil bin Ahmad ini memberikan baju kepada Hamzah. Jadi membubuhkan tanda Hamzah begitu. Nah, seperti itu ya. Kalau di awasnya sih seperti katanya ain yang ini ya, kepala ainnya. Jadi ekornya dipotong gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa letak dasarnya itu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, Imam Abu Ubaid Al-Qasim Salam. Nah, beliau itu orang atau ulama yang berjasa merumuskan ilmu-ilmu qiraat begitu. Jadi yang sudah saya bilang, jadi ilmu tajwid ini perpaduan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu qiraat. Nah, sesuai penelitiannya Imam Ibnu Jazari, peletak dasar ilmu tajwid ini adalah Al-Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Nah, jadi menurut penelitian Imam Ibnu Jazari, ya peletak dasarnya itu ternyata Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani ya. Nah, begitu. Nah, jadi beliau itu yang berhasil memadukan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu qiraah dalam kaidah-kaidahnya seperti itu ya. Dalam kitabnya Qasidah Al-Khaqani. Nah, jadi beliau itu yang menghususkan membuat kitab ya khusus tajwid begitu, khusus untuk membaca Al-Qur'an. Nah, jadi peletak dasar ilmu tajwid ini menurut Imam Ibnu Jazari itu ya itu Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani begitu ya. Tadi lengkap itu ya. Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani gitu. Kemudian setelah di Al-Ism ya. Ismu ya. Nah, ismu kan namanya ya. Nah, nama ilmu ini apa sih? Ya ilmu tajwid gitu ya. Namanya ilmu tajwid. Nah, yang dijelaskan Ustadz Tanzil dalam materinya itu, jadi ilmu tajwid ini, istilah tajwid ini lahir pada abad keempat ya. Jadi bukan pada zaman Rasulullah gitu ya. Jadi kalau zaman Rasulullah sih dikenalnya istilahnya tahsin, tartil, dan yang lainnya ya. Terus ada juga istilah-istilah lainnya nih ilmu tajwid nih, ada nama lainnya seperti misalnya fanut tartil atau hakut tilawah, tahsin tilawah, tahsin Al-Quran, atau sohatul lisan itu sama bahasanya ya tajwid-tajwid juga beda nama aja. Nah, kemudian setelah al-ism, kemudian al-istimdad. Al-istimdad itu artinya sumber pengambilan ilmunya. Nah, jadi kalau misalnya sumber pengambilan ilmu tajwid tentunya bersumber dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya melalui riwayah-riwayah yang sahih ya, yang dibawa oleh para ulama dengan sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, bersandar pada kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitabnya. Jadi misalnya nih ada ulama nih bersanad bilang gitu, misalnya
unsur tetap. Nah, kita jangan percaya dulu, kembali ke kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi bahwa itu ikhfa dibacanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan hanya sanadnya sahih, tapi kembali lagi ya, tadi bersandar juga kepada kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dalam kitab-kitabnya ya. Setelah al-istimdad ya, istimdad, kemudian hukum syari'. Hukum syari' artinya hukum syar'inya. Nah, begitu. Nah, jadi hukum pelajari ilmu tajwid secara teori ya, secara teoritis itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalnya di suatu daerah itu ya harus ada yang belajar tajwid secara teori, secara serius. Untuk apa? Untuk kita mengajarkan ke yang begitu. Kemudian kalau ininya mengamalkannya ya fardu ain gitu. Jadi mengamalkan ilmu ini fardu ain. Jadi terutama pada surat Al-Fatihah ya. Karena kan Al-Fatihah itu kan dipakai pada gitu. Karena kan Al-Fatihah masuk rukun sholat gitu. Mengamalkan ilmu tajwidnya begitu ya. Terakhir ada masail. Masail permasalahan ya, bukan permasalahan kehidupan ya, tapi permasalahan dalam ilmu tajwid ini apa sih gitu, yang dibahasnya apa gitu, apa aja. Jadi kalau ilmu tajwid ini ya permasalahan-permasalahan yang dibahas itu adalah makharijul huruf, kemudian yang selanjutnya itu adalah sifatul huruf, kemudian hukum-hukum tajwidnya begitu. 3 itu saja sih, makharijul huruf, kemudian ada sifatul huruf, kemudian ada hukum-hukum tajwidnya begitu ya. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Jadi ilmu tajwid ini ya intinya kesimpulannya sih membaca ilmu yang bertujuan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti itu ya. Dengan tadi itu kan huruf dari tempat keluarnya, kemudian disertai sifat-sifatnya, ya begitu ya. Nah, seperti itu ya. Barangkali ada yang mau bertanya atau misalnya menambahkan atau misalnya ada yang kurang sesuai tadi ya, mohon diingatkan ya, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira wa barakallahu fik untuk Ustaz Fendi. Terima kasih Ya, atas materinya. Silakan untuk Ustaz dan Ustazah yang lain yang ingin menanggapi atau menambahkan atau mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini Ya. mau minta diperjelas itu sekarang kan lagi mengeresum itu yang di resum 18 yang yusohihi dan yujawidi itu. Yusohihi dan yujawidi. Itu yang dikatakan yujawidi itu yang betul-betul yang ukurannya orang yang kayak gimana gitu. Mas. Iya, yang mujawid itu ya, berarti ya. Yang gimana sih gitu ya? Yang betul-betul memang mohon izin menjawab. Jadi yang betul-betul memang nggak ada salahnya gitu ya. Jadi baca Al-Qur'annya nggak ada salahnya gitu. Yang betul mujawid gitu ya. Jadi ya memang bagi kita ya memang agak berat gitu ya. Jadi pasti ada aja ya salahnya gitu ya. Kalau tentunya kalau yang sudah pengajar Al-Quran seperti Bapak Ibu semuanya ya tentunya biasanya ya kesalahannya ya pasti yang khofi itu aja gitu ya. Ya pada zaman sahabat pun
ya sahabat juga ada yang jatuh pada lahan khofi juga, terutama yang ulama non Arab gitu ya. Ada gitu ya. Jadi apa ya? Memang apa ya berat ya untuk bisa menjadi mujawid itu ya. Jadi ya minimal tadi apa musahih itu ya. Nah itu Iya. seperti itu. Berarti Hebat. yang mujawid itu khusus buat Nabi Muhammad aja ya, Mas? Enggak. Ya bisa seperti itu ya. Jadi beliau itu manusia yang paling fasih gitu, yang betul-betul mujawid gitu. Ya berat kalau misalnya kita katakan bahwa bacaan yang lainnya itu sama seperti baginda Nabi gitu ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya baginda Nabi itu misalnya 100 nih nilainya, ya mungkin kalau sahabat itu 99,9%-nya gitu ya. Jadi tidak Iya. betul-betul sama persis gitu ya. Tapi yang penting tidak jatuh pada lahan jalinya itu ya. Berarti sekarang mang ini ya susah yang mujawid di zaman sekarang gitu ya, Mas? Ya betul. Iya. Ya minimalnya kita tidak terjatuh pada lahan jalinya itu nih. Iya. Jadi nantinya akan apa ya aib tentunya ya bagi para pengajar gitu ya. Tentunya saya juga apa ya terkadang merasa belum ini ya belum sempurna banget gitu ya dalam praktiknya gitu ya. Ya, terutama saya aduh sifat takrirnya nih agak kesulitan gitu ya. Jadi kadang-kadang aduh iya ya sebetulnya kalau menyampaikan ya sebenarnya saya juga dalam praktiknya ya eh, belum bisa sepenuhnya tertunaikan, tapi ya minimalnya kita jangan sampai terjatuh pada lahan jalinya itu. Ya, Teh Nunung juga kan itu yang masuk ke rongga hidung itu. Ya Allah, belum Oh, bisa itu. Iya, Bu. Oh, berarti antara mujawad dan mujawid, kalau sekarang kan sering itu kita dengar nih, misalkan murotal syekh siapa, Hmm. bacaan Hmm. dijawad. Nah itu kan kalau didengar itu kan bacaan yang lambat, Hmm. bener itu ya. Hmm. Nah Iya. itu berarti seperti itu yang dimaksud mujawad itu, Mas Randy. Memang kalau istilah mujawad itu ada yang mengartikannya juga tempo yang lambat gitu ya. Tempo yang lambat gitu. Ada yang mengartikannya seperti itu. Tapi yang pasti kalau kata Ustaz Tanzil sih, mau itu bacaannya cepat, sedang, lambat, yang tapi harus tetap bertajwid gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, soalnya dibedakan itu antara misalkan sama-sama satu Hmm. syekh, tapi punya dua bacaan, yang satu mujawad, yang satu Hmm. murotal biasa gitu. Iya, betul. Jadi ada istilah ini gitu, istilah tempo ya, istilah ininya gitu. Dua tempo. Mujawad itu ya itu tempo lambat begitu. Ya mungkin bisa ada yang nambahkan Mas Ustaz Abdu Iya kayak barangkali. kayak contohnya si Abdul Basit Abdul Somad, terus Iya, siapa? Mahmud Khalil Al-Husari. Mahmud ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang dari segi versi temponya aja sih. Ya betul yang disampaikan Pak Ustadz Tanjil juga ya. Jadi ya antara yang disampaikan Ustadz Tanjil dengan yang kita temukan ya ternyata tidak tidak jauh berbeda gitu Mas Randy. Iya ya. Kalau dikatakan dari segi temponya Mujawid itu pelan, ya bisa jadi pelan Mm-mm. karena kan semakin temponya pelan berarti kan semakin lebih teratur lagi bacaannya, Iya, stabil betul hukum-hukumnya dan betul. lainnya gitu. lebih pada kesempurnaan ya. Lebih pada Iya. kesempurnaan, ya. Kalau lambat itu kan apa namanya makhrajnya juga lebih sempurna sifat-sifatnya itu.
Betul, Mi. Nah, ya, yang Ada lagi nih, Apa tuh, Pak? Ustaz, mengenai hukum bacaan itu. Itu kan gimana itu kalau kita sering dengar nih, eh, misalkan dalam qodimah itu ya, Hmm. itu kan yang dibaca kan ayat Al-Quran itu. Kayak misalkan Ustadz-Ustadz itu biasanya kalau muqaddimah pakai Anisa, ayat yang pertama itu, Hmm. ya ayuhan nas Hmm. rabbakumul Hmm. ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa Hmm. minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasira. Tapi dia nggak diikhfakan gitu. Kalau untuk muqaddimah kayak gitu Hmm. diperbolehkan atau enggak itu ya? Iya. Nah, jadi terkadang nih dalam penyampaian misalnya ceramah ya atau tablik akbar gitu ya. Memang seharusnya jangan samakan bacaan Al-Quran dengan kayak baca dalil-dalil di hadis gitu ya. Jadi harus tetap nih, misalnya ini gitu dalilnya tadi seperti Anisa misalnya ya. Ya tetap bacanya harus dengan gayanya baca Al-Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi jangan sampai biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Nah, itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tetap menghormati, menghormati apa ya? Itu tuh jadi ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Ya, ya, begitu Pak Toyib. Iya, karena ya, sering dengar itu ikhfanya itu juga nggak dibaca gitu. Mm-mm. Wa Iya. antum gitu. Wa antum. Nah itu jadinya nggak Ah, bertajwid. itu kembali ke itu Mas yang Hmm. apa mengenai bacaan pelan itu kan otomatis nafas juga harus Mm-mm. berlipat-lipat ya. Dari Mm-mm. segi wakaf gitu, dipotong-potong gitu gimana? Iya, yang penting wakofnya betul. Tuh, wakofnya kalau yang sempurna sih kan sesuai maknanya gitu ya, akhir Mm-mm. kalimatnya gitu. Tapi emang kalau darurat-darurat banget, yang penting Mm-mm. dia pas wakof di kata itunya betul gitu. Dan juga tidak, kalau kata mobil kis itu tidak mengambil kata-kata sambung, misalnya di kata min, ada di kata summa. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, jadi misalnya eh apa ya pokoknya disesuaikan dengan kata itu eh apa gitu misalnya kata maan maan nah itu kan jangan sampai wakaf di situ jangan sampai hamzahnya apa ya buatnya Nggak nggak ada kebaca. gitu ma gitu seperti itu jadi yang penting disesuaikan dengan katanya ya. Jadi memang diperbolehkan ketika darurat eh, wakaf itu ya, misalnya ketika kita habis nafas ya apa-apa gitu. Oh, ini Ya, lagi nih Mas Randi, mengenai Ya. mujawad itu sama nggak dengan mujawad itu dengan yang dimaksud kalau kita misalkan mendengarkan bacaan itu yang dilomba-lombakan itu kayak MTQ itu kan kadang Bismillahirrahmanirrahim, himnya panjang bener itu. Nah itu dengan mujawad yang Hmm. itu sama nggak itu yang dimaksud? Karena kadang kayak dibedakan antara mujawad dengan itu biasanya. dengan sahih. Dengan apa? Mujawid. Ya, bukan Mujawid. yang kalau kori-kori yang pada ikut lomba-lomba itu bacanya itu kan Mm-mm. Heeh. itu nggak Ya. ada di termasuk bacaan mujawad gitu kalau di murotal kan. Nah gitu, itu kan bacanya kadang sampai panjang bener. Apakah itu Ya. masuk ke kategori mujawad atau tartil atau apa itu? Ya. Jadi kalau untuk eh, mujawad itu kan kembali lagi ada istilahnya untuk nama temponya mujawad begitu ya.
Kalau temponya agak cepatan murotal gitu. Jadi kalau tartil sendiri, tartil itu kan apa sih pengertiannya itu? Menurut Imam Ali ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi apa sih yang dimaksud tartil itu? Tartil itu adalah ini gitu. Jadi membacanya itu sesuai tajwid. Kemudian mengerti maknanya gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti ini ya lafaznya kalau saya salah koreksi ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dibaca dengan tajwidnya dan ngerti maknanya, wakof-wakofnya gitu. Nah jadi walaupun mujawad atau murotal tentunya harus bertajwid dan juga harus ngerti wakofnya, ngerti makna-maknanya gitu ya. Nah, seperti itu. Ini Ustadz, dari Ya, pemaparan 10 poin tadi, kan dalam Al-Quran kan ada doanya Nabi Nuh di surat Hud itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau nggak ya. salah satu-satu dalam Al-Quran, itu termasuk di 10 poin itu termasuk yang mana itu Ustadz? Kalau boleh tahu. Ya, baik. Terima kasih Pak Doni. Nah, itu ya. Itu kembali lagi ke ini ya, riwayah. Nah, kita kan ikut riwayah Imam Hafiz gitu ya. Nah, dalam riwayat Imam Hafiz itu terdapat bacaan yang namanya imalah. Nah, hanya di situ saja. Jadi di sana dibacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Nah tentunya di eh, riwayah-riwayah yang lain ada imalah-imalah tersendiri gitu. Nah untungnya nih kita apa mengamalkan Imam Hafiz nih imalahnya cuma satu nih, jadi simple aja gitu. Ingat-ingatnya di situ aja gitu. Yang dibaca majriha ya di situ aja gitu. Jadi kembali lagi tadi Pak di poin ini di poin apa sumber sumber pengambilan ilmunya gitu. Jadi pada riwayahnya gitu. Nah, jadi tentunya kalau kita apa ya bertajwid juga ya harus menuruti riwayahnya yang sahih. Nah, kalau riwayatnya Imam Hafiz yaitu bacanya yang bertajwid itu ya harus majrih. Nah, itu karena di situ terdapat imalah, bacaan imalah. Begitu Pak Doni. Ya, Iya, makasih. padahal dalam Al-Quran kata-kata ajro itu banyak ya, Hmm. tapi hanya Betul. satu-satunya ini Iya, jadi Ya, ajri betul. iya, gitu ya. betul, betul. Jadi hanya di situ saja yang terdapat bacaan imalah. Itu kalau boleh tahu imalah itu artinya apa ya, Mas? Jadi imalah itu artinya, kalau saya pengertiannya kurang terlalu ini ya, saya agak lupa, nanti mohon diingatkan barangkali Umi ya. Jadi intinya bunyinya itu antara apa ya, fathah dengan kasroh gitu bunyinya nih, bukan A, bukan I, tapi E, majre, bukan majro, bukan majri, majre, gitu ya. Miring, miring ya, miring. Iya ya, bisa dikatakan begitu, miring seperti itu ya. Ya mungkin itu ya, maknanya miring gitu ya. Ada lagi? Yang perlu diwaspadai itu jangan sampai mencampur, Iya. Iya, tidak boleh mencampur dua riwayat ya dalam satu iya bacaan. betul. Jadi bermudah-mudahan dalam membaca Al-Quran mencampur dua riwayat. Misalkan kita Hmm, mencampur riwayat apa Hafiz dari jalur Satibiyah dengan Hafiz yang dari Benar, jalur Thayyibah. Thayyibatin Nasr. Iya, hmm, itu eh, yang dibenci oleh Rasulullah ya. sama sekali. Nah, jadi jangan sampai nah baca Quran tapi bukannya berpahala malah ya kita malah termasuk orang yang dibenci oleh Nabi ya karena ya itulah
Nah, kita ngerasa enak ya kalau pakai yang Thayyibatun Nasr itu yang mad jaiznya Dua 4 harokat. harokat sampai 5 Harokat harokat ya. dibaca 2 saja 2 harokat. Padahal kaedah-kaedahnya juga belum paham ya secara utuh apa sih gitu kan. Seperti itu. Iya, Iya, iya soalnya betul. gini, Terus Mas Abdul mempelajari yang satu jalur aja ini kagak selesai-selesai. kan minimalnya harus hafal 30 juz dulu dengan mutkin. Nah, Nah, itu dia. Insya Allah masih jauh Itu, saya. itu minimal ya, kadar minimal. Kadar minimal. Artinya kalau mutkin kan ditanya apapun bisa jawab. Iya. Surat apa, ayat berapa, halamannya halaman berapa, adanya di pojok atas, di tengah atau di bawah kan minimal seminimal-minimalnya ada apa kan Ustaz Adi. hafal gitu. Iya. Iya. Iya, Sebelah kiri atau sebelah Sama kanan. artinya juga ya, Mas. waduh. Artinya Iya. juga ya Allah. Terus batas-batas airnya di mana sampai ayat mana kan gitu kan minimalnya kan seminimal minimal. Iya, Iya, iya. betul, Aduh. betul. Nah, baru boleh nyebrang ya ke belajar riwayat yang lain. Iya, betul, betul. Ustaz Endi satu lagi Iya, boleh nih, Ustaz Endi. iya boleh, boleh Pak. Gimana? Saya kemarin mau nanya ke Ustaz Tanzil nih belum kesampaian kemarin. Masalah harokat itu ya. Saya kadang memperhatikan mendengarkan bacaan-bacaan imam sholat gitu ya. Karena ngikuti lagu tuh jadi harokat yang 2 dipanjangnya sampai 5 atau 6 seperti ini. Innahu kana tawwaba. Itu hukumnya gimana kalau gitu? Padahal itu hukum seperti itu. Iya, ya itu ya. Jadi memang problematika apa ya, misalnya yang kurang memahami tajwid ya, memang seperti itu ya. Jadi sepertinya apa ya, memang kalau terutama imam-imam gitu ya, imam-imam sholat ya tentunya Ya, iya. saran saya sih harus ada apa ya, semacam lembaga yang apa ya bisa menaungi para Sertifikasi. imam-imam gitu. Jadi seperti melakukan apa pelatihan kaderisasi begitu. Nah, tentunya kan mereka apa ya mungkin di kampung yang penting bisa baca Quran ya udah jadi imam gitu Iya. kan. Nah, tapi belum tentu gitu kan sudah tajwidnya sempurna atau belum. Nah, jadi hukumnya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya sebetulnya nggak merubah makna, cuman ya jadinya aib begitu. Nggak enak gitu ya didengarnya ya. Iya, ya bagi dia Harus enak ada karena kan ngikut standar. irama. Oh, Iya, iya, ada itu yang semestinya suka ada tuhu fi upgrading system. Iya, upgrade sistem betul. Ada Jadi juga mereka bacanya gini Ustaz. Yang 2 jadikan 5 panjangnya, yang 5 jadikan 2 itu misalnya Iya, kadang Iza acak wa adut gitu. jadi bacanya Acak mundur adut, gitu acak adut. bagaimana Kadut. Iya. Nanti Iya, harusnya ada pertemuan para imam setiap bulan Nah, betul tuh. sambil Selalu mengupgrade ya. diberikan ini apa gaji atau jazari. apalah gitu ya. Iya, wah, enak. Masalahnya kadang-kadang kalau udah di label entah imam atau ustadz udah sulit dikoreksi. Iya, Betul Umi. lah, betul itu Jaga- Mi. Soalnya Jaga gini, gengsi itu Mi, jaga gengsi gitu. Ya, ada pengalaman di sini nih dengan teman-teman itu ketika sedang diajarkan untuk menghafal surat Yasin, itu di ayat pertama Yasin ya-nya panjang banget. Yasin. Nah, saya tegur cuma 2 harokat. Enggak, ini lebih katanya. Wah, tapi Jadi karena dia udah level dipanggil ya, teman-teman ustadz gitu, jadinya Iya. enggak ini. betul, betul. Jadi Tidak mereka pengen menanggapi ngikutin itu. kitanya. Yasin. Tidak menanggapi ya kita Jadi yang di bawah. kayaknya faktor kelemahan Iya. seseorang itu kalau sudah kena mani, kamu bisa dikoreksi
Mbak mau menerima koreksian nggak? Enggak, ya udah nggak cair. Oh, Cuma ya, sekedar uang. bertanya ya. Naon Tapi nu China ya, nu China naon ya? Eh, iya gitu. uang THR. dicairkan. Itu Mm-mm. ya perlu Iya, sekali pembatasan atau betul. Iya, penyeragaman ini perlu Betul. sekali. Bahkan Mm-mm. dari bacaan-bacaan teman-teman yang benar aja jadi disalahkan. Jadi kayak Enggak misalkan disalahkan. tabat siada abil habi watab itu itu disuruh Wah, salah lu jangan gitu ya. ragu-ragu watab Mm. jangan ragu-ragu kayak gitu. Katanya iya, katanya gitu. Berarti tugasnya Pak Toyib itu. Pak Toyib Tugas harus Pak Toyib dibatasi. gitu. Betul, Tapi kan levelnya udah S1 Insarif Hidayatullah Umi. Jadi saya Allah, Iya, tapi itu iya Nggak dia jaminan. pegang nggak sertifikat jaminan. sanad atau tidak. Nah, itu Nah, tidak begitu. jaminan. Gitu. Iya. Nggak kita Makanya masuk jaminan. jamaah jadi lebih percaya sama dianya gitu. itulah kebenaran Artinya itu tidak melihat dikaji banyak secara orang. ilmiah. Itu tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Cara bacanya gimana? Kan begitu. Masa Hmm. tulisannya gimana? Cara bacanya berbeda? Itu kan nggak nyambung banget. Iya, harusnya begitu. Ilmiah Mm-mm. dong, gitu kan? Ah, makanya nanti setelah ada sertifikat sanad, Pak Toyibnya sungguh-sungguh, insya Allah akan didengar. Iya, Insya Allah betul. mungkin manusia tidak mendengar, tapi kalau Allah sudah menguatkannya, Hmm. siapa yang Iya, nggak akan betul. mendengar? Iya, Betul. gitu Pak, ya. Ya, alhamdulillah sudah lumayan ini waktunya berjalan dan Masya Allah cukup ini ya, cukup Cukup memberikan alot. kita pencerahan ini. Iya, insya Allah. Insya Jadi Allah Alhamdulillah. masih akan berlanjut pekan depan, Insya Allah ya. Untuk penutup mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Trendy? Ya, ya baik. Begitu ya. Jadi sebelum kita menyelami ilmu tajwid ini, ya tentunya tadi harus melihat dulu ya, tadi dari mabadi-mabadi tersebut, ya, agar kita semakin memahami, semakin menguasai ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Tentunya tadi dalam diskusi kita juga eh, kita berbicara tentang apa ya, ya problematika-problematika dalam dunia ini ya, tajwid membaca Al-Quran begitu ya. Intinya sih kita jangan terlalu keras, jangan terlalu longgar begitu. Misalnya ketika misalnya kita jadi makmum, ada imam yang misalnya apa ya, ini kok nggak sesuai gitu. Nah, kita kembalikan ke ini nih, kaidahnya. Yang penting tidak terjatuh pada lahan jalinya. Lahan jali itu ya misalnya yang apa yang bisa berpotensi merubah makna. Misalnya yang memanjangkan huruf, yang menambah huruf, mengurangi huruf, dan merubah huruf. Pokoknya tiga itu aja patokannya. Kalau dia misalnya tadi seperti yang dicontohkan Pak Doni itu, ya sebetulnya itu kan panjang, cuman dia harokatnya ditambah aja. Ya mungkin ya nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi ya emang aib juga gitu. Yang penting dia yang pendek gak jadi panjang, yang panjang gak jadi pendek, dan huruf-hurufnya gak berubah gitu. Ya seperti itu ya. Jadi mari kita senantiasa terus bertalaki mengupgrade bacaan kita karena kondisi kita memang terkadang berubah. Saya juga baru tahu nih, Rasulullah juga ternyata setiap tahun itu bertalaki rutin kepada malaikat Jibril. Sampai kapan? Sampai akhir hayat gitu. Jadi setahun sekali beliau bertalaki eh, membacakan apa ya seluruh ayat yang sudah diturunkan gitu. Bahkan ketika beliau mau wafat itu katanya sampai 2 kali begitu. Nah, masa kita apa ya ya terutama saya sendiri ya apa ya udah bosen talaki gitu ya karena selalu disalah-salahin. Nah itu ya jadi mari kita kuatkan mental kita
apa ya, jangan sampai kita mudah baper dalam belajar tajwid. Ya, ini demi apa ya? Karena misalnya ada ustadz atau syekh yang agak ketat, ya emang itu tujuannya untuk memperbaiki kita. Jadi agar mendidik kita, jadi supaya serius dalam mempelajari membaca Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Umi. Dimulai dari kita, insya Allah. Kita hilangkan budaya, namanya Ustadz nggak bisa dikoreksi. Kita hilangkan Betul, budaya, betul. bacaan-bacaan yang salah itu menjadi halal. Dimulai dari kita, dari komunitas kecil ini, mudah-mudahan lama-kelamaan nanti akan menyebar ya. Dibawa oleh Pak Toyib di Tangerang, insya Allah bisa dirubah. Dibawa Mas Abdul, Mas Randy, Amin. insya Allah Ya Cirebon bisa Amin. dirubah. Dibawa sama Pak Doni, insya Allah Jambi bisa dirubah. Bismillah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah ridho. Insya Allah, Bismillah kita perjuangkan sama-sama ya. Ya, untuk tugas pekan depan, insya Allah dengan Ustadz Muhammad Abdurrahim, silakan dipersiapkan materinya. Kita ketemu lagi di pekan depan di jam 5.30. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dikondisikan semua waktunya ya. Untuk yang belum hadir, mudah-mudahan bisa hadir semua. Silahkan ditutup, Pak Tayyib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang telah diberikan oleh Ustadz Randy menjadi bahan bagi kita semua ini, supaya lebih semangat lagi. Jadi cambuk khususnya buat saya pribadi nih. Seolah-olah ini Mas Randy, jadi saya melihat fotokopiannya Ustadz Tanzil. Jadi apa yang telah beliau sampaikan yang ada di materi, yang saya lupa, oh iya di poin ini nih lupa, ternyata diingatkan kembali oleh Ustadz Randy. Luar biasa, semoga kita semua bisa mengambil faidah dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Randy. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kegiatan ini diberkahi dan menjadi pemberat amal kebaikan kita untuk bekal pulang ke akhirat nanti. Terima kasih Ustadz Randy, terima kasih Umi Bilqis dan seluruh teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.